yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara, dan hukum adalah A. Kewajiban dasar manusia, B. Pelanggaran HAM, C. Hak asasi manusia, D. Dokumen tentang HAM, atau E. Kebebasan. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi serta dihormati orang lain, negara, maupun oleh hukum? Yakin nih atas jawabannya? Benar. Yuk kita lihat. Jawabannya adalah C, yaitu hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak asasi dan harus dihormati karena hak asasi adalah pemberian Tuhan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Jadi jawabannya adalah C, hak asasi manusia, yaitu hak yang harus dilindungi, dihormati baik oleh orang lain, negara, dan hukum. Karena itu merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Soal berikutnya masih seputar tes wawasan kebangsaan. Indonesia pernah diberi nama Dwipantara oleh India yang memiliki arti ... A. Pulau seberang, B. Negara padi, C. Negara emas, D. Negara perantara, atau E. Kepulauan Laut Selatan. Apakah sudah ketemu jawabannya? Yakin nih atas pilihannya? Yuk kita lihat. Jawabannya ternyata yang benar adalah A. Artinya adalah pulau seberang. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini nih pembahasannya. Dwipantara adalah nama yang diberikan oleh bangsa India, nama yang diturunkan dari kata Sanskerta, yaitu Dwipa yang berarti pulau, dan antara yang berarti luar atau seberang. Jadi jawabannya adalah A, pulau seberang. Soal tes wawasan kebangsaan berikutnya memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan contoh pengamalan sila ... A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo coba kira-kira jawaban mana yang tepat? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita lihat kunci jawabannya. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan contoh pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Pada sila keempat mengandung nilai demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi hal itu sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Clear ya teman-teman? Jawabannya adalah yang D.
Judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, atau E. Falsafah hidup Pancasila. Manakah jawaban yang tepat? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945. Pidato ini awalnya disampaikan secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Soal berikutnya kali ini merupakan latihan soal dari tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soalnya adalah sebagai berikut. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut titik-titik. A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, atau E. Norma hukum. Manakah jawaban yang tepat terkait dengan norma yang mencerminkan aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan? Apakah sudah ketemu jawabannya? Yuk, mari kita cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang benar. Dalam soal ini, jawaban yang benar adalah B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.